What's up Wisdom Seekers? Welcome to Wednesday Bible Wisdom. Seperti biasa, kita akan mengupas seri akhir zaman yang selalu seru untuk kita simak, yakni dengan tema Dunia Lain 1, Berbagai Perspektif serinya yang ketiga. Sudah pasti Anda semua tidak sabar untuk mendengarkannya, bukan? Oke, langsung aja yuk kita simak pembahasan hari ini. God bless you. Shalom semuanya, senang sekali kita boleh kembali di Wednesday Bible Wisdom. Dan sebelum kita mulai, mari kita satukan hati terlebih dahulu. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang dengan penuh kerendahan hati. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur Bapak, Kau begitu baik di dalam hidup kami. Kami mau datang Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau merendahkan diri kami ya Bapa. Dan kami mau menaikkan setiap pujian kami, penyembahan kami ke dalam tahta-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh ya ralabasyek, ya ralabasyanda, ya ralabasyaka, ya ralabaya. Ya ralabasyin, ya ralabaya. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia,
lebih lagi kita tinggikan. Ya Rabba Shande, ku tinggikan Kau Allahku di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu. Tinggikan, tinggikan Kau Allahku di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu. Ku tinggikan Kau Allahku di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu. Yes, Lord. Nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Kami sembah Yes, Jesus. Oh ya ralaba shende ya ralaba kataka ya ralaba. Oh ya ralaba shaka ya ralaba shaka ya nalalala. Oh ralaba shanda ya ralaba shaka ya ralaba. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu karena Engkau yang layak. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Oh ralaba shiki ya ralaba shanda ya ralaba. Oh ralaba shaka ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba shaka ya ralaba. Oh ralaba shende. Kami sembah Engkau Tuhan. Yes, Lord. Kami mau diam di kaki-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau mendengar isi hati-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada setiap dari kami. Kami rindu mendengar isi hati-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan diajar oleh Engkau. Sehingga hidup kami boleh terus Tuhan berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Hidup kami boleh berjalan Tuhan atas kehendak-Mu ya Bapa. Dan memenuhi rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah. Urapi setiap dari kami Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang paling menderita karena kehilangan itu, boleh minta satu. Kepada siapa? Atau yang penting, ini kejadian ini saya nggak bisa lupa Pak Bro. Tahun lalu, sahabat saya meninggal. Meninggal hari Minggu. Selasa pagi, dia datang kepada iparnya. Bukan dalam bentuk ratong gini, enggak. Iya. Iparnya mendapat, baunya beda ini. Ini kok baunya, kok datang lagi baunya nih. Dia mendengar dalam alam roh. Nyanyi. Karena dia pemusik mendengar begini, langsung ambil catat 2 kali nyanyi. Pertama dia cari nadanya, yang kedua kata-katanya. Udah selesai. Gak ada yang tahu tuh, gak ada yang tahu nih. Dia mainkan lagunya, direkam. Nah, sampai ke saya. Anaknya bilang gini, Kak, tolong dengarkan lagu ini. Ini nggak cerita nih.
Karena yang dapat bukan anaknya, tantenya berarti kan ya. Diputarkan. Saya dengar. Ini teman saya ini. Pak Bro, ciri khasnya. Saya tahu dong ciri khasnya, cengkoknya, nadanya kemana, dan yang model begini, ini saya mikir gini, kok dia nggak pernah rekam ya? Setahu saya beberapa tahun yang lalu, saya pernah minta beliau, saya nggak tahu rasa apa ya, tolong dong Pak, semua direkam. Jadi ada sebuah legacy. Dia bilang, buat apa direkam? Nanti malah mencari nama, dia bilang. Loh, saya bilang bukan mencari nama, buat legacy kok. Kan nggak semua orang tahu lagunya apa aja. Direkam dong. Enggak lah. Abis itu memang direkam. Karena itu dipakai untuk pembangunan gereja. Kok saya lihat, ini nggak pernah tahu lagu dari mana ya? Iya. Kok ada yang miss gitu, nggak pernah. Ini nih, bagus. Itu lagu buat pernikahan anak domba, bagus. Cocok banget. Saya pengen tuh lagu itu kelak, kalau Tuhan belum datang dan saya bisa menyaksikan pernikahan keturunan saya. Itu lagu buat masuk pada pemberkatan altar tuh. Ini lagu yang buat pernikahan bagus sekali Pak Bro. Saya bilang nggak mungkin. Tapi saya bilang apa yang ada miss ya? Baru cerita lagu ini. Bayangkan, jadi kelihatannya waktu kembali dia titip lagu. Sesuatu Cintanya legacy. sama Tuhan, bayangin. Itu waktu wafatnya COVID loh. Kalau dibilang menderita loh. Isinya ucapan syukur semua itu. Wah, Pak Bro, kalau dibilang dalam Tuhan. Makanya kematian itu, kalau mau dibilang, ya sedih ya, karena kebersamaan ya. Tapi ada sebuah indah. Tol, balik ke atas. Kematian. Nah itu yang kita semua anak-anak Tuhan tuh harus tahu ya Pak Bro ya. Harus pahami bahwa kematian buat anak-anak Tuhan itu adalah ketemu sama Bapa, ketemu sama Tuhan. Artinya sebuah kebahagiaan, bukan untuk ditakuti. Tetapi ada memang PR kita di dunia yang tadi Pak Bro bilang, jangan sampai at the end malah akhirnya kita tidak jadi mendapatkan keselamatan tadi. Betul. Jadi artinya adalah hidup itu harus sering melakukan pertobatan ya Pak Bro. Karena kan kita nggak ngerti. Jaga jiwa. Jaga jiwa. Hati-hati, karena roh kan memang kita terus ya. Iya. Kalau tubuh dijaga apa? Ya sehat aja, olahraga segala macam, makan yang sehat. Tapi kalau jiwa kan ini netep nih. Iya. Karena kalau sampai, makanya kalau ada waktu, tiap hari itu harus mengampuni. Iya. Ini kalau sampai kecewa sama orang, sampai ke atas, sampai mati, aku nggak akan memaafkan kamu. Waduh lah, kadang hapusnya gimana nih? Sampai di atas itu masih ingat kita nggak ya? Nah ini orang saya tanya nih. Nanti kalau suami saya sampai sana, dia ingat saya apa enggak ya? Orang kalau sudah kelihat sinar kemuliaan. Udah nggak minat sama yang di bawah. Udah lupa. Kisah ini pernah ada di Kenneth Hagin. Kenneth Hagin. Bapak Iman Faith Ministry zaman dulu. Dia itu bilang, dalam bukunya bilang begini, aku tuh nggak pengen kayak Henok. Dia hamba Tuhan luar biasa nih ya. Henok, iya. Mujizat. Apa ini? Mau nanya Henok nih pas ini. Waduh, panjang. Habis ini. Terusin deh. Henok itu bergaul terlalu akrab sama Tuhan, sampai dia melewati garis. Karena lewat garis, dia nggak bisa pulang lagi. Itu kata beliau. Dia pernah seperti itu. Waktu dia sudah dekat sama Tuhan, Paulus berkata, lebih baik tuh aku tuh balik. Tapi melihat kamu belum beres kayak begini, aku tinggal aja deh, kata Paulus. Demi saudara sebangsaku. Kenneth Hagin, pastor almarhum, ini bergaul erat sama Tuhan, kakinya pernah lewati batas itu. Tapi dia ingat, istriku gimana, pelayananku gimana, jemaatku belum siap, Tuhan. Berhenti ya sampai sini. Dia mundur lagi. Dia bilang, Henok kebablasan. Terlalu intim, ambles hilang. Pindah dimensi. Itu kalau orang Jawa, mukso itu Pak. Mokso, bener. Mokso. Nah, itu kan nggak bisa dijelaskan dengan ayat Alkitab. Karena kitab Henok aja orang bilang masih yes dan no. Iya, kita menggunakan di gulungan sama yang ada di Ethiopia. Tebalnya beda. Beda tebal. Iya. Dari bahasa GS itu. Nanti. Iya, nanti. Kembali. Jadi, kalau sudah sampai ke atas itu, ngelihat semua, udah nggak pengen di bawah. Nggak sebanding penderitaan di bawah sama kemuliaan yang kekal, nggak sebanding. Tapi, saya tadi udah bilang, untuk kita meninggal itu harus ada legacy. Kristen itu harus meninggalkan warisan, bukan duit. Nah, kalau duit kan nggak usah jadi Kristen. Pergi ke Gunung Kawi, cari tuyul, duitnya banyak, diwariskan, ya gitu. Kalau mau cari itu nggak usah orang Kristen. Kita nggak bahas yang begituan.
Harus ada legacy untuk the next generation. Konsepnya estafet. Kata estafet itulah yang kita pegang dalam kekristenan. Saya ditanya, iman yang sehat seperti apa, Pak? Yang bisa punya legacy untuk orang lain. Hidup pun jadi berkat nggak? Ada yang bilang kayak lilin, menerangi sampai akhir hayat. Nah, terserah lah. Itu mah motivasi-motivasi kata-katanya. Yang kedua, gereja sehat seperti apa sih? Gereja yang bisa untuk mengestafetkan. Jadi nggak mati di satu titik. Paulus bilang sama Timotius sama 2 orang berikutnya. Orang yang bisa meneruskan legacy. Ini bapak-bapak Justin Martyr, Irenaeus, Tertullian, bapak-bapak Latin, bapak-bapak Greka, bapak-bapak pendiri. Kasih terus sampai ke Luther, sampai ke Calvin, sampai Anabaptis, terus ke bawah. Sampai Wesley, Pentecost, Azusa Street, Seymour, terus warisan. Karena ada orang yang mau kasih estafet. Lah kalau dikekepin sendiri, udah gitu dimakan sendiri, dia putusin sendiri. Dia nggak lakukan, dia lempar. Mana tongkatnya ya? Taruh di mana kemarin ya? Gereja sehat bisa estafet. Pribadi sehat bisa estafet. Orang takut banget nggak punya anak sih. Nggak punya anak rohani itu baru takut. Keresahannya itu nggak punya anak. Nggak punya anak rohani baru takut. Nah kalau kita sadar begini, makanya saya tuh bilang, bener Pablo tadi bilang, grup 256 terlalu besar ya. Perlu dikecilkan ya. Perlu dikecilkan. Supaya ada nuansa estafetnya. Pergilah. Nggak boleh tinggallah dan diamlah. Harus berputar. Nah, dikasih kesempatan sekali. Mau kasih legacy apa? Nah, kadang-kadang kita melihat, dari semua ini, yang paling sedih itu si A. Istriku, suamiku, atau anakku, atau orang tuaku. Kalau dia nggak dikasih sebuah pencerahan, dia akan terus tertinggal dalam kesedihan. Dan sedih itu nggak boleh, menurut saya ya, jangan lewat 40 hari deh. Kalau sudah lewat, setan masuk. Setan masuk. Gitu. Pak, kok gitu berapa hari, Pak? Ya sedih-sedih aja, itu manusiawi kok. Oh, saya mas semuanya meninggal nggak sedih. Ini ngeri nih orang kayak begini nih. Ngeri nih orang ya. Ini nggak tahu saiku apa nih ya. Tapi kalau dia sudah meninggal sedih, ya, jangan lama-lama. Nanti malah terjerumus dalam kosa-kosa menipu nanti. Itu pesannya. Iya. Nah dia datang tuh. Ada yang tadi ngasih lagu. Ada yang senyum cuma gini. Nah orang yang sedih lihat sekali. Ngerti. Jangan minta tiap hari. Kalau tiap hari minta, nanti pasti akan dipalsukan. Iya. Pasti yang datang. Kenapa? Kenapa iblis sama Mikael rebutan mayat Musa? Siapa dapat mayat Musa? Dia bisa untuk menggambar palsu. Iblis tuh pengen banget menyesatkan. Istilahnya kan kalau lihat Musa udah kayak apa setengah dewa, demigods itu. Demigods setengah dewa itu. Jadi kalau dia tuh bisa dapat mayat Musa, dia bisa membuat palsunya. Dibangkitkan dengan cara apalah tipuannya. Makanya hati-hati. Nah, jadi kalau kita melihat kisah ini, kita tahu, iblis pun tahu. Makanya kalau orang meninggal sebelum waktunya, paling senang iblis. Karena kalau dia lama hidup, bisa bertobat loh. Jadi iblis itu sedapat mungkin, secepat mungkin, sebanyak dan secepat mungkin tidak bertobat. Karena sekali meninggal tidak bertobat terima Yesus, peluang untuk masuk dalam kekekalan. Pak Bro, kembali lagi tadi. Meninggal. Ya. Sekarang pertanyaan saya nih. Kalau orang percaya, itu ke Firdaus. Ya. Orang tidak percaya, ke Hades. Nggak ke surga ya, nggak ke neraka ya. Sebelum, ini masih, ini adalah lembah penentuan ibaratnya ya. Ada satu titik kita masuk ke surga. Saya garis. Iya, Pak Bro. Ya. Jadi ini kehidupan. Kehidupan. Ini kan Tuhan wafat di sini. Ya. Ini pengangkatan nih. Ya. Ini. Oke. Orang kalau ada di sini, ini setelah Tuhan, pada saat setelah wafat ya. Ya. Itu ada 2 tempat, Pak Bro. Ini ada 2 tempat nih. Oke. Ada 2 tempat nih. Ini gini. Ini namanya Firdaus. Ini namanya Hades. Oke. Gitu. Kok di bawah sih? Ini bukan di bawah. Sengaja saya taruh gini biar gampang gambarnya. Yaitu lokasi di mana saya mana tahu. Kan begitu, tidak tahu. Ya, jadi saya sengaja gini. Ini kalau dia tidak percaya Tuhan Yesus. Oke. Ini matanya sini. Kalau dia percaya di sini. Oke. Ini kan banyak banget nih, orang banyak banget. Iya. Gitu ya. Ini banyak terus nih.
Nanti saat pengangkatan, yang ini keluar dulu. Baru yang putih ini akan naik. Tapi yang di sini, Nunggu dulu. silahkan tunggu. Gitu. Oke. Nah, di Firdaus itu, Pak Bro kalau nggak salah pernah cerita Yesus Kristus, Kristus Yesus, Pak Bro. Ya. Jadi Benar gini, ya, Pak Bro? orang itu meninggal sesuai dengan 1 Tesalonika 4. Ini yang ngomong bukan saya nih, Paulus nih, dan cerita iman tuh sekuat apapun, kalau sudah ketemu yang namanya soal kematian, blur. Oke. Masedonia. Tesalonika itu adalah ibu kota Masedonia. Ini adalah kota besar. Paulus di Korintus, dia tulis surat Tesalonika. Jadi ini kan sejarah ya. Paulus tulis surat ini sekitar 56 sampai 60 Masehi. Dia di Korintus hari itu dia tulis surat kepada orang-orang di Tesalonika. Ibu kota Masedonia. Perdagangan mantep, kayak Jakarta lah sudah. Iya. Mantep. Iman begini, naburnya kuat. Gereja jemaat bagus, karunia mantep. Ini orang ini nggak ada Top imannya. Markotop ya, Pak Bro? Top Markotop, si endol surendol. Surrender. Satu kelemahannya. Gimana, Pak? Orang Masedonia tidak tahu kalau mati kemana. Bayangkan tuh. Paulus khusus tulis surat Tesalonika untuk menjelaskan konsep kematian Kristen. Kita di Tesalonika. Dia berkata apa ayat 13? Kami nggak mau saudara-saudara, kamu nggak tahu tentang mereka yang meninggal. Ini kitab khusus cerita mengenai pengangkatan, Tuhan datang, dan kematian. Karena sehebat apapun iman, orang tuh misteri kok. Iya. Karena kan kita lahir dengan dunia pagan. Iya. Oke, dikatakan apa? Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang nggak punya pengharapan. Jadi duka cita boleh nggak boleh, tapi jangan seperti orang lain nggak punya pengharapan. Iya. Saya kalau bawakan orang dalam penghiburan, saya selalu bilang gini, saudara, yang sudah wafat gak akan balik. Kita yang akan ikut dia. Jadi engkau yang punya sekarang kesempatan untuk melewati sebuah jalan yang benar. Karena dia nggak mungkin kesini lagi. Ya kalau dia hadir lagi kan bubarnya acara. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus dikumpulkan bersama dengan Yesus. Jadi meninggal itu, yang percaya Yesus ya, dibagi dua. Nih, yang satu adalah meninggal dalam Yesus. Oke. Tapi Paulus dengan ketat menulis ayat ke-16. Mereka yang mati dalam Kristus lebih dulu bangkit. Jadi ada orang meninggal dalam Kristus. Iya. Ini wafat. Saya dulu percaya bahwa ini sama aja begitu. Tapi kalau kita belajar firman, Pak Bro kan bertobat terima apa? Yesus toh. Bukan terima Kristus kan? Itu loh. Ternyata ada kata Yesus Kristus, ada Kristus Yesus. Iya. Saya tuh membaca ini harus benar-benar detail. Meninggal dalam Yesus. Kenapa Paulus nggak mengatakan meninggal dalam Yesus aja? Kenapa yang bangkit nanti untuk masuk ke Firdaus dalam pengangkatan yang meninggal dalam Kristus? Ternyata meninggal dalam Yesus Kristus dan Kristus Yesus itu berbeda menurut saya sesuai ayat ini. Apa bedanya? Pak Bro pernah membaca atau di kitab 4 Injil, Kisah Rasul dan Roma. Ya. Isinya Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus Kristus. Tapi Efesus, Galatia, Kolose, Filipi, Tesalonika, Kristus Yesus, Kristus Yesus, Kristus Yesus. Apa beda Yesus Kristus dan Kristus Yesus? Orang tuh kalau pertama bertobat dari non ke Kristen, itu pakai yang Yesus Kristus. Dia mengenal Yesus, bertobat karena nama Yesus untuk mengalami Kristus. Iya. Apa arti Kristus? Diurapi, dipimpin, dibimbing, diayomi, dilindungi, diarahkan, diberkati. Iya. Kristus, diurapi. Tetapi contoh sebelah Tuhan Yesus Iya. disalib. Itu meninggal dalam Yesus. Kenapa? Apa dia buat baik? Enggak. Udah disalib mau buat apa lagi? Nggak bisa turun kok. Terima Tuhan Yesus, kelar. Dia meninggal dalam Yesus.
Tapi kalau kita baca surat-surat Paulus, kan kepada orang Kristen itu surat. Yeah. Bukan kepada orang non-Kristen. Yeah. Jemaat di Korintus, jemaat di Yeah. Efesus, di Kolose. Yeah. Kita itu mengalami Kristus. Pak Bro dan saya diurapi, dipimpin, dibimbing, diayomi, dilindungi, diberkati. Tujuannya biar mengenal pribadi Yesus lebih dalam. Makanya kita ini Kristus, dikristuskan supaya ngalami lebih dalam ke relasi bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi orang yang belum kenal Tuhan Yesus, enggak. Mereka mengenal pribadi Yesus, Tuhan Yesus, untuk kelak mengalami Kristus, pengurapan. Nah, yang akan naik dalam pengangkatan, itu yang versi yang ini. Jadi bertobat aja mengakui belum jaminan, Pak Bro. Harus mempunyai Kalau kedalaman. bertobat mengakui, levelnya penebusan, justifikasi, Justifikasi. tanpa sanktifikasi. Banyak orang menganggap sebuah gampang yang enteng. Siapa yang rapture? Yang terima Yesus. Saya setuju, tapi saya mau kita nggak cuma melihat sebuah teori, kita ke lapangan. Pak Bro juga kerjakan harus di lapangan, lihat ya. Ya. Berapa banyak orang yang ngaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sudah terima Tuhan Yesus sekarang ini, dalam situasi hidup yang sebetulnya jauh dari kata Kristen. Kalau cuma kata Kristen saja, kita harus definisi dengan jelas nih. Menurut saya, dia ada orang yang bukan Kristen. Kristen sama Kristen. Jadi, nggak semua. Dulu kita pikir, asal terima Yesus selesai. Itu kan pemikiran abad-abad ke-16. Ya toh? Sola fide, sola gratia, sola scriptura. Benar. Benar, nggak salah. Cuma sekarang kita pengen lihat definitifnya seperti apa. Contoh, kalau ada orang percaya Tuhan Yesus, bertobat di gereja, terus sekarang ini jual narkoba dan pakai narkoba. Saya mau tanya, golongan Kristen apa bukan? Kedua, golongan pengangkatan apa tidak? Itu levelnya apa? Penebusan apa justifikasi? Terlalu simpel mengatakan bahwa sekali selamat, selamat. Terlalu simpel. Ya. Itu benar dalam sebuah tahap, tapi terlalu simpel. Apalagi orang yang udah tahu kebenaran, Ya. Pak Bro. Nanti orang akan bilang gini pasti, Bapak terlalu ribet. Ya toh? Oke. Tuhan bikin simpel, Bapak bikin ribet. Oke. Saya akan gini, saya akan lakukan sesuatu yang tidak tabrak sama firman Tuhan. Jadi jangan sampai kalau saya ngomong nabrak firman Tuhan. Selama masih nabrak, berarti belum fit, belum klik jalannya. Nah, ini kan repot. Tuhan nggak bikin macam-macam. Pertumbuhan itu bisa jatuh nggak? Bisa. Makanya pengudusan kan. Kan itu kecepatannya kan beda-beda. Nah, yang meninggal dalam Kristus ini, yang dijanjikan akan jadi kloter pertama. Sedangkan yang ini, ya stay aja di Firdaus terus. Nanti bangkitnya belakangan. Tapi akan tetap mengalami, maksudnya masuk ke dalam. Masih ingat cerita mengenai langit baru, bumi baru? Ya. Ya. Ada Yerusalem baru? Ya. Ya. Yang masuk Yerusalem baru itu hanya mereka yang ini. Hmm. Yang ini adanya di bumi baru. Bedakan ya, ada di luar kota Jakarta sama Jakarta. Apakah ini termasuk yang seperti Pak Niko pernah bilang rumah seperti kandang apa segala macam itu? Oh, gini. Itu beda lagi ya, Pak? Kita nggak akan ngomong itu kenapa? Karena itu kan bukan ucapan beliau. Beliau cuma menyampaikan yang didapatkan dalam sebuah buku dari hamba Tuhan bernama Park Yong-yu. Iya. Park Yong-yu. Iya. Gitu. Nah, jadi pastor yang sudah meninggal Park Yong-yu ini pernah mendapat sebuah penglihatan. Pak Bro, saya tuh tipe orangnya rada nggak mau gampang terima. Saya perlu mencari. Kata penglihatan itu levelnya apa? Loh, macam-macam. Petrus itu, penglihatannya, itu adalah malaikat datang, ketemu dia, tepok dia. Lepas rantainya, pakai baju ditonton, dibimbing. Sebelahnya ini tentara matanya buka loh. Iya. Tapi nggak bisa lihat. Itu jenis penglihatan apa namanya? Petrus itu memang mendapat karunia, penglihatannya levelnya ekstatos namanya. Ekstatos. Dari kata itu keluar kata ekstasi. Ekstatos. Tapi ingat, Paulus penglihatan malaikat beda lagi. Tiap orang tuh punya penglihatan. Saya berpikir karunia rohani marifat, kata pengetahuan,
yang ada di kitab firman Tuhan, itu diartikan penglihatan. Penglihatan tuh antara lihat sama ketok-ketokan. Ketok-ketokan itu apa ya? Blur-bluran gitu. Jangan terlalu mau simple. Pak Bro, mohon maaf sama teman-teman. Saya ini ngomong begini karena punya pengalaman. Tadinya juga saya pikir, penglihatannya penglihatan aja. Ada yang begini, tutup mata, kelihatan. Buka, hilang. Ada yang tiba-tiba kayak film. Oh, teman saya ini pernah. Dia naik mobil di tol. Tol. Dari Balaraja ke Tomang. Lurus tuh. Iya. Tiba-tiba penglihatan. Tiba-tiba kayak film. Muncul temannya satu. Temannya ini lagi ngantri tiket di sebuah loket kereta api. Tapi jurusannya tuh aneh. Bukan jurusan yang sering dia pakai. Jurusan itu ke arah yang berbahaya. Dia lagi antri. Di balik bajunya bisa terlihat tulang punggungnya patah. Terus dia pakai alat untuk penyangga punggung. Itu lagi di tol nyetir, bisa lihat itu. Kok nggak nabrak? Dia kehilangan kesadaran itu. Iya. Dia melihat ini. Abis itu kelihatan, matanya bisa ngeliatin lagi ngantri, bisa ngeliat ke baju ke dalamnya itu. Selesai semua, dia nyetir lagi. Berarti ada waktu yang di pause tuh. Ya, ada yang pause. Tadi juga nyetir. Nggak berapa lama, sampai di rumah, dia telepon temen itu. Kamu tuh mau kemana sebetulnya? Nangis orangnya. Itu orang mau pindah agama. Sudah merancang mau pindah agama, udah memutuskan. Kenapa? Patah tulangnya, kecewa berat dia sama gereja. Dia bilang, kalau patah, nggak usah pura-pura, kita obati. Tapi jangan pergi ke tempat itu, nanti kamu hilang. Dia bilang, nggak ada yang tahu. Istriku pun nggak tahu, dia bilang. Kalau tulangnya patah. Bukan, kalau mau pindah agama. Dia nggak patah, tulang nggak patah. Dia kecewa sama siapa nggak ada yang tahu. Oh, di dalam pakai baju kok. Oh iya. Gitu. Ini penglihatan. Nah, itu masuk yang mana penglihatannya? Ada penglihatan tiba-tiba gini, Pak Bro ngelihat saya, terus pengen tahu masa lalu saya. Dia, Pak Bro, pergi ke masa lalu saya. Tahun 70-an. Ingat Harry Potter? Iya. Dia nggak tahu musuh dia siapa sih. Dia dibawa ke masa lalu untuk melihat musuhnya itu waktu masih sekolah di situ. Iya. Dan waktu musuh itu ngobrol sama kepala sekolahnya, Harry Potter hadir di situ tuh. Iya. Itu namanya penglihatan apa itu? Alkitab ini mencatat jenis penglihatan itu banyak sekali. Tetapi yang kita dengar penglihatan. Orang tuh takut sesat. Jadi nggak mau bahas begituan. Buat saya sisip ini ya. Kalau memang Anda tidak tahu dan takut sesat, intim sama Tuhan. Iya. Nanti pas belajar, dituntut sama Tuhan. Kalau gini, jangan ah, pembiaran. Antara males, pembiaran, nggak mau tahu, nggak pengen dalam, kurang effort, atau memang dia tidak paham, blur. Udah nggak jelas. Makanya belajar beginian, startnya deep worship dulu deh. Makanya kalau nonton BBB dari depan ya, Iya. pasnya Ada pujian penyembahan. Iya. Oh, yang kemarin waktu kita Zoom juga pujian penyembahan tuh. Iya. Saya tuh pengen gini, kita nyembah dulu deh. Minimal nanti kalau ngajarnya terlalu dalam nggak jelas, minimal dapat penyembahannya. Lah iya tuh. Iya. Oh, firmannya dalam, ngerti juga enggak, susah gitu, repot, ngantuk. Diulang-ulang. Dapatnya apa? Mending penyembahannya kalau saya bilang. Jadi startnya tuh harus dengan deep worship. Hubungan dibangun dulu. Iya. Ini yang nanti akan ke Firdaus. Ke Firdaus dalam arti akan rapture, maaf. Iya. Itu. Jadi orang-orang yang di sini, ya tetap akan masuk nanti menurut saya ya. Tapi tidak akan pernah masuk di Yerusalem yang baru. Kategori Yesus yang mati karena Yesus itu kategorinya keselamatan, Pak. Maksudnya Keselamatan yang tipenya adalah justifikasi. Tidak ngalami sanktifikasi. Ya. Orang sebelah Tuhan Yesus kan, Iya. dia justifikasi itu levelnya. Jadi kalau kita mau bilang bahwa sekali selamat, selamat. Benar apa enggak? Menurut saya ya, levelnya justifikasi. Kalau Anda udah nggak berani hidup lagi, pengen level sampai di sana, ya sudah. Keras ya. Karena itu bisa dijelaskan dengan ini.
Nah, kematian yang ini, nikmat ini. Ini nikmat. Di rumah Bapakku banyak tempat. Aku bilang kepadamu, supaya engkau tahu. Aku siapkan tempat bagimu dulu ya. Kalau selesai aku jemput. Jemput belum? Belum kan? Belum kelar. Tiap orang akan punya rumah masing-masing. Nah, intinya gini Pak Bro. Ini Yerusalem baru nih. Ya. Yohanes Rasul saja nggak pernah nengok begini loh. Makanya mohon maaf loh Pak Bro sama teman-teman. Saya nggak pernah mau terlalu ngulik. Kalau ada hamba Tuhan berkata, aku pernah lihat Yerusalem baru. Saya nggak pernah mau terlalu ngulik. Yes, terima kasih informasinya. Saya bukan tipe orang yang gini, wih sesat. Enggak. Terlalu berani. Terlalu berani. Kalau memang benar gitu. Saya pernah ngalamin seperti itu. Terlalu berani. Dan Tuhan berkata, tunjukkan pemahamanmu. Wow. Itu, kalau bos sudah ngomong gini, kamu lagi apa? Nah. Jam kantor di meja, harusnya kerja, bos tanya, lagi apa? Anda salah jawab, bisa SP keluar itu. Iya. Harusnya bilang apa? Oh, maaf bos, iya, kerja. Artinya bos tahu sesuatu dong. Iya. Gitu ya. Enggak, bos lagi kerja. Kerja apa? Kan udah bahaya itu. Nah, Tuhan berkata, saya dapat banget waktu itu. Tunjukkan pemahamanmu. Waduh, Tuhan. Hamba nggak punya apa-apa. Ampun. Ngomong apa aja aku hamba ikut sekarang. Kenapa? Ada orang dapat. Orang tuh kalau dapat sesuatu, biasanya pengalaman dulu. Firmannya belum paham. Berapa banyak Anda ngerti sesuatu dari pengalaman dulu? Anda bertobat dulu apa paham Tuhan dulu? Bertobat dulu kan? Hari Anda bertobat, nggak paham ini semua. WBW, nol. Apa boleh? Dia ngalami, saya dapatnya ini Pak. Mana ayatnya? Saya tuh berusaha ngertiin orang. Karena saya pernah digituin orang. Dan Tuhan pernah ngomong, tunjukkan pemahamanmu. Aduh, rasanya Pak Bro. Kayak mau kehilangan semuanya itu. Saya cuma mikir satu, Tuhan. Jangan sampai diambil. Tapi saya mikir gini, buat apa ngomong gini? Tuhan juga tahu hati saya kok. Iya. Ngomong dalam hati sama Tuhan, ya Tuhan juga tahu isi hati kita. Manusia, Pak Bro. Ini. Makanya soal kematian, kita harus ngerti. Nah tadi Pak Bro kan bilang tadi Yerusalem baru Yohanes aja nggak bisa ngelihat gitu kan ya? Belum dikasih lihat. Belum dikasih lihat. Nah, kecuali kita lebih besar daripada Yohanes Nah, Rasulnya. Kan Pak Bro tadi menyebut rumah. Iya. Memang apakah di sana memang ada kapling-kapling rumah gitu dan segala Gini, macam Pak Bro? saya ini khawatir sekali bahwa orang tuh berpikir kondisi alam spiritual itu seperti muka bumi. Kalau saya ngomong kafling, mikirnya adalah real estate Iya. di Pulau D, Jakarta. Gini, konteks kata rumah itu adalah bait yang ditaruh itu. Oke. Jadi hiron ya kalau orang bilang. Jadi rumah itu seperti tempat kita menetap. Jadi bukan rumah fisik seperti ada di pandangan kita. Saya nggak berani bilang apa seperti apa, tapi gini lah, beda aja. Dan itu bentuknya tipikal kita banget loh. Oke. Mau rame-rame atau mau sendiri? Tuhan yang nentuin. Leveling. Saya nggak pernah kayak klaim saya pernah lihat. Saya nggak pernah lihat. Tapi levelingnya ada. Levelingnya ada. Alkitab berkata, sorga bertingkat-tingkat. Bohong kalau enggak. Ibrani 7:26 bilang apa? Tingkat-tingkat sorga. Tingkat-tingkat langit. Bertingkat-tingkat. Makin ke atas, makin cerah. Ingat pelajaran malaikat di channel sebelah. Iya. Channel saya. Malaikat itu macam-macam levelnya. Ada yang kalau yang dari atas turun, cerah semuanya kan? Iya. Tapi kalau di bawah kan nggak cerah kan? Iya. Iya. Apa tuh yang nggak cerah tuh Tuhan nggak sayang. Jangan mengukur, kita ini mengukur kasih dengan pencapaian. Kalau saya berhasil dapat nilai A, papa sayang kan gitu. Itu dipakai buat Tuhan. Gawat itu. Nah itu yang dunia ajarkan soalnya Pak. Dunia ajarkan seperti itu. Dan kita menerapkan itu tentang pemahaman akan Tuhan. Betul. Repot akhirnya. Repot. Rusak semuanya. Pertanyaannya, jadi soal mati bisa balik lagi nggak? Bisa. Yunus balik. Nah, kemarin rame tuh Pak Bro. Rame ya? Di grup. Pak Bro, jadi Apa tuh? ya, ini yang saya dapat sih. Kebetulan waktu itu kami ngobrol di kelompok kecil kami gitu. Di Expand ngobrol. Nah, tentang pada titik Yunus gitu. Mati apa enggak gitu ya? Iya, mati apa enggak? Nah gini aja, Pak Bro coba cerita. Satu, gantian saya jadi host ya. Ya, Yunus mati nggak sih? mati Pak Bro. Nah udah itu jawabannya. Satu, Yunus itu ada apa enggak? Ada.
Karena kitab Yunus itu dibaca itu Megilot toh. Satu dari lima kitab besar yang dibaca wajib dalam acara-acara. Iya. Kitab Yunus kita buka lah supaya jangan sampai salah. Kitab Yunus itu kitab yang dibaca setiap hari raya Yom Kippur pendamaian. 10 Tisri. Wajib dibaca pendamaian. Karena ceritanya Yunus berdamai sama Tuhan. Ada nih orangnya. Hadir nih orangnya. Yunus bin Amitai. Ini orang keturunan imam ini. Dan dari mana saya tahu dia hidup? Tuhan pernah mengutip. Seperti Yunus masuk dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikianlah anak manusia masuk. Karena kalau Yunus gak mati, Tuhan gak mati. Kalau Anda berani bilang Yunus gak mati, berarti Tuhan tidak mati. Tapi kalau kematian itu bukan berarti kalau Tuhan mati, Tuhan nggak bisa berkomunikasi. Dia turun ke tempat tawanan, penjara, untuk memberitakan Injil. Dia naik ke atas membawa tawanan-tawanan. Memberikan kemuliaan. Efesus 4 ayat 8. Efesus 4 ayat 8. Yunus itu mati. Berantakan tubuhnya. Larut sama yang namanya asam lambung semua. Ya. Masuk semua, mati. 3 hari dalam mati itu. Yang nggak mati itu James Bartley. Udah. Kasus nggak mati yang dimakan ikan paus. Itu ikan paus sperma itu. Iya. Ikan paus sperma itu badan gede tapi kerongkongan kecil. Yang ikan paus yang kita lihat sehari-hari itu ikan paus Arktik. Badan gede, kerongkongan kecil. Hanya bisa makan anak umur 8 tahun, 10 tahun. Kalau orang segede Pak Bro gini, wah ikan pausnya nggak mau. Keselak. Yang mati ikan pausnya, kan gitu. Orang dewasa bisa masuk ke ikan paus sperma. Ikan paus sperma itu ikan besar. Sudahlah. Ikan paus. Kenapa? Habitat ikan paus sperma itu adanya di Laut Mediterania. Lautnya tempat Yunus kecemplung. Gitu ya. Jadi ikan pausnya yang sekarang apa yang purba? Nggak tahu. Iya. Jenisnya paus, tapi bentuknya apakah seperti yang sekarang? Karena ikan paus sperma sekarang kecil-kecil loh. Iya. Yang di Indonesia sering terdampar Muncul. itu. Iya. Nah, itu kan sperma juga. Iya. Kok namanya itu ya? Tanya sama dia lah atau apa. Dan itu kerennya dia punya tiga tahap lambung, Pak Bro. Iya. 3 hari loh masuk. Tapi pas Tuhan keluarkan dari mulut ikan paus berbentuk. Dan dia lahir kembali. Iya. Seperti Lazarus. Iya. Udah ledes semua, udah melting semua, Iya, dipanggil muncul. Sama, keluar. Tapi yang aneh, waktu dia pergi kan dia nggak ini. Halo, aku Yunus. Kenal juga enggak. Kenapa raja sampai punggawa, rakyat, semua dengerin dia? Berarti dia punya tanda di tubuhnya dong. Peristiwa ini pasti orang-orang kapal cerita ini. Yang mendarat kan. Iya. Terus cerita, dan pas datang Yunus, kalau penampilannya keren, kayak Korean K-pop ya orang males ya. Dia pasti tubuhnya ada sesuatu. Yang tanda dibawa oleh dia. Mungkin dia itu kena bleaching itu. Kena asam lambung ya bleaching tuh. Iya. Dia ngomong cuma 40 hari lagi. Habis nih semua. Ya tuh. Dia bilang, Yunus, itu jadi kitab ini benar ada. Tuh, jadi bener ya. Yunus mati. Ot Arbaim, Yom Niniwe, hap-hak, dia bilang. Itu bahasanya ya. Yom Arbaim, 40 hari lagi, Yom Niniwe, hap-hak. Tunggang balik semuanya. Asik. Cuma ngomong satu kalimat itu doang. Takut semuanya. Dan ingat, dia dipanggil nabi loh. Hanya untuk 1 kali bicara. Iya. Kalau zaman sekarang, nabi itu nyampe firman Tuhan sering-sering. Ngomong 1 kalimat doang kejadian ngaku nabi. Gitu. Yunus cuma 1 kalimat. Dan nggak kejadian. Kalau nggak kejadian, nabi palsu. Lemparin batu. Yuk lempar sama Yunus deh. Yang mensertifikasi Yunus, Tuhan Yesus loh. Iya. Iya tuh. Bayangin, kematian, keselamatan, penebusan kita disandingkan dengan Yunus. Wow. Levelnya, Pak. Level kematian. Jadi soal kematian tuh bahasan penting. Bener, soal mati. Bisa nggak orang mati teriak? Yunus bisa. Kalau sama Tuhan, mati hidup bisa teriak. Kematian tuh hanya, kematian fisik memutus hubungan dengan manusia. Bukan dengan alam Tuhan. Darah Habil. Iya. Ada orang kaya juga. Ya, orang kaya bisa. Tuhan tuh nggak pernah terputus komunikasi dengan siapapun. Mau mati, mau hidup kek. Mau bentuknya sudah tinggal darah kek. Mau sudah tinggal yang namanya jasad renik. Karena yang bicara roh ya, Pak Bro? Yang bicara itu adalah jiwa. Jiwa, oke. Kan roh sama jiwa ada ikatannya. Iya. Jiwa dalam darah. Iya. Dalam darah itu masih ada kehidupan. Terlihat.
Roh bisa. Sempurna. Roh itu ruah sebenarnya, nafas Allah. Hanya nafas Allah. Ya. 3 kali 3 tadi Pak Bro. Ya 9 itu. Tapi itu kayak power listrik tuh. Jadi Serut gitu. hardware-nya itu tubuh. Power itu adalah rohnya. Iya. Program aplikasi itu adalah jiwanya. Masalahnya nanti kalau sudah mati, tubuhnya hilang. Itu masih ada di SD card itu aplikasinya. Masih di SD Itu yang kalau cekak masuk diperiksa sama Tuhan. Nggak hilang itu. Ditimpa foto nggak hilang. Enggak timah. Diiris, factory iris, delete nggak hilang. Nggak hilang. Masih tetap. Iya. Nah Pak Bro, tadi kalau kita udah bicara tentang mati di dalam Tuhan. Jadi langsung seperti orang tidur dan dia melek lagi sudah berada dalam alam yang lain. Artinya tadi Pak Bro juga memesankan berulang kali, ini point taken adalah hidup itu harus sering-sering melakukan pertobatan tadi ya Pak Bro ya. Karena kita tidak Tobat tahu. tiap hari ya. Terima Tobat. Yesus suatu kali, Iya, tobat tiap hari. iya. Nah, supaya menjamin kita akan memperoleh keselamatan tadi itu. Keselamatan sempurna sampai Sempurna. pemuliaan ya. Ya. Sebetulnya kalau saya lebih suka begini, yang kita lakukan sekarang ini adalah untuk kita punya relasi sama Tuhan. Karena Relasi, keselamatan hubungan, kan, ya iya. hubungan. Jadi saya selalu menekankan semua keputusan yang kita buat hari ini di WBB ke depan, hubungan. Oke. Karena kalau soal keselamatan itu sudah ada kayak sistemnya. Ya. Lakukan jangan. Saya ini khawatir gini, dalam tahap lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi. Kita berdoa untuk terima pengudusan. Saya lebih suka bahwa kita berdoa karena sebuah hubungan yang menghasilkan pengudusan. Oke. Karena kalau tujuannya pengudusan, kok sepertinya ngejarnya kok sorganya doang, LB3-nya doang, tapi nggak mau hubungannya gitu ya. Iya. Kira-kira itu. Nah, sekarang adalah kematian di luar Tuhan. Itu prosesnya gimana Pak Bro? Waduh, menderitalah. Sorry, sebelum itu Pak Bro, tadi kan Pak Bro sebenarnya cerita, cuman saya urungkan bertanya atau menanyakan karena nggak masuk di poin tadi orang yang meninggal dalam Tuhan Yesus. Nah, ini adalah saya tuh punya pengalaman, saya lagi nyekar, datang ke kubur makamnya Mbah. Nah di sebelah tuh ada mbah lain yang kami tapi masih family tapi jarak jauh. Nah ketika saya nyamperin, saya ngelihat gitu, saya tuh nggak pernah kenal si mbah ini, tapi kayaknya orang galak banget, kayak rasanya tuh auranya, aura marahnya tuh keluar gitu. Terus saya nanya, emang ini orangnya dulu galak? Iya, gitu. Nah, ini bukan banyak, ini banyak lain ya? Mbah sebelahnya. Mbah yang lain, ya. yang mbah ini, mbah kami pun dulu belum bertobat. Oh iya. Nah, itu apakah ketika orang yang meninggal tidak di dalam Kristus membawa aura itu ya? Aura-aura seperti itu Pak Bro. Pak Bro kan tadi bilang ketika mati dia ada jenjang waktu yang bisa diambil sama kuasa gelap dan segala macam. Satu adalah saya harus bilang bahwa Pak Bro ini punya rasa spiritual tinggi. Ada orang ya yang setan lewat pun dia nggak tahu. Ada yang lebih peka. Ya. Orang-orang yang ada yang lahir dengan itu. Karena gini, dunia spiritual tuh kalau kita, ini jadi ngomong dunia roh nih. Itu kalau sekali masuk ruangan ini kelihatan semuanya. Tapi kalau orang yang sudah memang dewasa ya, masuk ruangan ini lihatnya apa ya? Lihat penjelasan kita. Orang kalau masuk alam roh, semua kelihatan. Tinggal sekarang mau lihat siapa. Gitu. Nah, sama. Jadi orang tuh kalau wafat, meninggal, tidak dalam Tuhan, itu bawaan keduniawian, nafsunya, pemikirannya tuh ada. Nempel. Jadi yang orang bilang dalam dunia sehari-hari penasaran. Dia belum rela mati. Dia masih menikmati dunia. Dia nggak mau tahu bahwa waktu sudah selesai. Karena dia isi hidup dia semua dengan kekacauan. Nah, nuansa itu ada. Ada nuansanya. Rasa feeling itu masih ada. Warnanya itu masih kental. Nah, iblis itu suka sekali untuk nyari yang beginian. Untuk membuat counterfeit-nya, palsunya. Gitu. Jadi, cerita ini kadang-kadang susah dimengerti. Kenapa orang yang bersama dengan Lazarus, orang kaya itu ketemu masuk? Karena sudah waktunya meninggal. Iya. Tapi bagaimana yang belum waktunya meninggal? Alkitab hampir tidak pernah menceritakan. Karena kita nggak pernah tahu tuh, orang-orang yang mati itu sebetulnya waktunya apa bukan? Belum.
Tapi ingat Yunus, itu belum waktunya mati loh itu. Lihat apa yang dia buat, menderitanya luar biasa. Dia cerita semuanya, aduh stresnya. Nah itu nabi. Bagaimana kalau bukan? Ya. Nah, jadi kalau bukan, iblis tuh berusaha mencari nuansa kayak begitu loh. Yang dasar adalah kenapa tadi iblis rebutan sama Mikael, Archangelos, untuk jasadnya Musa. Jawabannya adalah itu. Iblis mencari itu. Nah, kelak dia akan mencari tipuannya. Mendatangi keluarga yang tidak bertobat. Aku ini kakek mulu. Nuansanya, warnanya, kesukaannya, galaknya, semuanya itu mirip. Oh, Mbak ini betulan Mbak ya? Iya, aku Mbak yang betul. Kenapa? Dia meniru dengan mudah. Kenapa? Mengambil rasa jahat tuh dengan mudah akan diambil oleh kuasa gelap. Tapi coba kalau kita bilang kekudusan, kemurnian, bisa iblis ambil? Nggak bisa. Kenapa sih kita lari ke buah roh, sabda bahagia, kan gitu ya? Ya karena iblis nggak pernah bisa masuk ke sana. Area itu nggak bisa Area itu nggak bisa dipakai oleh dia. Nah, makanya penipuan-penipuan model begini tuh banyak. Kenapa? Iblis bisa bikin penipuan dengan itu. Musa aja dia pengen dapetin. Nah, itu yang kadang-kadang harus diwaspadai. Muncul tuh auranya. Jadi, nuansanya itu repot. Ini ada satu kisah kejadian berkali-kali. Oke. Tapi ini menarik ya. Saya percaya Anda yang pernah masuk di ICU, mungkin pernah ngalami ini. Di rumah sakit terutama. Rumah sakit itu sebetulnya kalau kita lihat ya. Orang mati di situ penasaran nggak penasaran, sadar nggak sadar di situ semua kumpul. Iya. Makanya kan penampakan, banyak banget sih. Nggak pergi-pergi dari situ. Nah, ada orang itu di rumah sakit masuk. Ini orang bertobat. Jadi orang ini minta bertobat sebetulnya. Kenapa? Ini orang kan keras ya. Gara-gara dia tuh masuk ICU. Di ICU itu, dia tuh stres. Kenapa? Itu yang namanya sakit jantung, ginjal, sakit paru-paru, sakit apapun, itu bisa lewat tuh. Tinggal juga aneh. Tahu dari mana tuh sakit jantung? Dia tahu aja. Ini kalau lewat nih kena, diagnosanya berubah besok pagi. Masuknya karena gagal ginjal, meninggalnya bisa HIV. Tadi berarti berkaitan sama Pak Bro bilang bahwa salah satu kematian itu sampar tadi, Pak Bro. Ini bukan sampar. Ini jadi kuasa gelap itu bisa menggunakan penyakit untuk menghancurkan. Terima kasih. Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi dan pada hari Rabu pukul 7:30 malam. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom, Anda dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau Play Store. Untuk ibadah online minggu ini, pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Rubin Ong dengan tema Prinsip Walaupun, Inspired. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom dengan tema Dunia Lain 2, Perjalanan Kematian seri 4 pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 pukul 6 pagi bersama Pastor Aruna Wiryo Lukito dan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kini, Anda dapat memberikan persembahan umum, syukur, dan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan,
scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat GBI Kebon Siri yang sangat diberkati Tuhan, terimalah damai sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus, menyertai Anda sekalian, mulai sekarang, dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan, dan sampai selama-lamanya. Jemaat GBI Kebon Siri yang sudah terima berkat Tuhan, katakan, amin.